dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara, saya percaya setiap saudara pernah mendengar ungkapan yang mengatakan tidak ada yang gratis di dunia ini, atau ungkapan lain yang mengatakan ada harga, ada barang, atau ungkapan yang lebih pendek yang mungkin kita lebih sering mendengarnya, yaitu ungkapan yang mengatakan wani piro. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ungkapan-ungkapan itu bermakna bahwa jika kita menginginkan sesuatu, maka wajar jika kita harus mengorbankan sesuatu yang kita miliki untuk mendapatkannya. Itu menjadi sesuatu yang tidak salah dan tidak berdosa, selama dilakukan sesuai dengan tatanan hukum dan tatanan norma yang berlaku. Tapi hal itu akan menjadi salah dan berdosa jika kita terapkan dalam hubungan kita dengan Allah. Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-11 saya akan bacakan bagi saudara demikian. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapan. Iblis berpikir bahwa Ayub mau hidup saleh, mau jujur, mau hidup takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Oleh karena Allah memberkati Ayub, khususnya berkat-berkat jasmani. Sehingga kalau berkat-berkat jasmani itu diambil dari Ayub, iblis berpikir bahwa Ayub akan mengutuki Allah. Ayub tidak akan lagi hidup di dalam kesalehan, dalam kejujuran, tidak lagi takut akan Allah, dan mungkin melakukan banyak kejahatan. Saudara, kita tahu bersama bahwa pikiran iblis ini adalah salah. Ayub tetap setia kepada Allah. Ayub tetap mau hidup di dalam takut akan Allah, jujur, dan menjauhi kejahatan. Sekalipun hartanya habis, anak-anaknya meninggal, bahkan kesehatannya pun diambil dari tubuhnya, dan juga istri yang dikasihi meninggalkan dia dan meninggalkan Allah. Ayub tidak pernah menuntut Allah untuk mengembalikan semuanya itu sebagai satu syarat supaya Ayub tetap mau hidup percaya dan beribadah kepada Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup kita sebagai orang percaya adalah anugerah Allah. Kita bisa percaya kepada Allah, kita beribadah kepada Allah dan hidup takut akan Allah. Semuanya adalah anugerah Allah, bukan karena kuat dan gagahnya kita. Sehingga tidak ada satu alasan pun bagi kita untuk menuntut kepada Allah apapun itu sebagai syarat supaya kita mau hidup beribadah kepada Allah dan percaya kepada-Nya. Bahkan jikalau hidup kita menemui hal yang sulit dan bahkan yang buruk, kita pun tidak dapat menuntut kepada Allah. Allah tidak pernah berhutang kepada kita. Orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan akan menjalani hidupnya hanya untuk mempermuliakan Tuhan, dan tidak akan pernah menuntut kepada Tuhan sebagai satu syarat untuk tetap percaya dan hidup kepada Allah. Sekali lagi, orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah hanya akan membawa hidupnya untuk hidup mempermuliakan Tuhan. Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan.
Orang percaya membawa hidupnya untuk mempermuliakan Kristus, untuk beribadah kepada Kristus dan tetap percaya kepada Kristus, dan tidak menuntut kepada Allah, sebab Allah tidak pernah berhutang kepada kita. Kiranya firman Tuhan ini memberkati setiap kita.